Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji dan syukur kami hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah mengumpulkan kita untuk melaksanakan Technical Meeting Hospitality Competition 2024 yang bertemakan Express Creativity with Hospitality. Dengan saya Geta, Dan saya Keisha, selaku pembawa acara atau host pada Technical Meeting sore hari ini. Selanjutnya, izinkan kami membacakan susunan acara dan juga peraturan bagi peserta technical meeting pada sore hari ini. Baik, untuk susunan acaranya pada 16.00 sampai 16.10 open gate, 16.10 sampai 16.15 pembukaan technical meeting, 16.15 hingga 16.25 pengenalan lomba, 16.25 hingga 16.30 pembagian breakout room, 16.30 hingga 16.45 breakout room, 16.45 hingga 17.00 penjelasan teknis dan syarat-syarat lomba, 17.00 hingga 17.20 sesi tanya jawab, 17.20 hingga 17.25 kembali ke main room, dan 17.25 hingga 17.30 penutupan acara. kemudian untuk peraturan peserta selama technical meeting adalah yang pertama, peserta hadir pada Zoom meeting 10 menit sebelum open gate. Yang kedua, peserta memiliki waktu maksimal 10 menit keterlambatan selama open gate berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti technical meeting dari awal hingga akhir acara dan untuk presensi akan ada saat penutupan. Yang keempat, para peserta wajib mengubah nickname sesuai dengan lomba yang dipilih sebagai contoh, nama, _cooking, nama instansi. Yang terakhir, peserta wajib menyalakan kamera atau on-cam dan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan di grup masing-masing. Sesi selanjutnya ialah pengenalan lomba di Hospital Competition 2024. Sebelum memasuki ke kategori lomba, kita kenalan dulu sama Hospitality Competition. Hospitality Competition adalah suatu lomba yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Perhotelan Universitas Dian Nuswantoro setiap tahunnya, yang dimana kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara Dinus Fest 2024. Dalam kegiatan ini, Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Perhotelan Universitas Dian Nuswantoro menyediakan 3 lomba yang dapat diikuti oleh para peserta, yaitu Cooking Competition, Coffee Creation, dan Making Bed and Towel Art. Nah, untuk kategori lomba yang dilaksanakan pada tahun ini adalah yang pertama, Cooking Competition yang merupakan kompetisi memasak yang menilai kemampuan seseorang dalam menyajikan suatu hidangan dengan tema Indonesia Fusion Challenge Seafood. Yang kedua, ada Coffee Creation, merupakan kompetisi yang menilai kemampuan seseorang dalam menyajikan suatu minuman yang inovatif dengan rasa yang khas. Pada kali ini bertema Espresso Yourself Through the Art of Coffee. Dan yang terakhir, Making Bed and Towel Art, yang merupakan suatu kegiatan kerajinan tangan yang memanfaatkan handuk dari berbagai ukuran menjadi suatu benda dengan tema Harmony of Nature. Untuk tanggal pelaksanaan lomba akan dimulai dari tanggal 23 Januari 2024 hingga 25 Januari 2024. Dan pengumuman juara akan diumumkan pada tanggal 30 Januari 2024. Baik, kita akan beralih lagi kepada sesi breakout room, pembagian breakout room. Untuk peserta boleh bersiap-siap untuk memasuki breakout room yang sudah disediakan oleh para panitia. Pastikan tidak ada yang tertukar, dan untuk panitia bisa dibantu untuk membantu para peserta untuk masuk ke breakout room masing-masing. Terima kasih. Udah suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para juri yang kami hormati, Bapak Primastia Juda Pranata, MM.Par, selaku dosen pengelolaan perhotelan. Selamat sore kepada Chef Andreas pribadi, STR Par, selaku pengurus ICA BPC Soloraya, dan Chef Zulkarmi selaku eksekutif chef di Hotel Grand Angenso yang berhalangan hadir pada technical meeting sore hari ini.
Dan para peserta yang sudah menyediakan waktunya pada hari ini untuk mengikuti Technical Meeting Hospitality Competition 2024. Sebelum itu, perkenalkan saya Aska selaku si acara yang akan membawakan pada sesi Breakout Room Cooking Competition. Izin share screen. Cek apakah screen. Akan saya langsung mulai screen, kan? Oke, sedikit mengulas balik mengenai cooking competition. Cooking competition sendiri adalah kompetisi memasak yang menilai kemampuan seseorang dalam menyajikan suatu hidangan. Pada tahun ini, kami mengambil tema Indonesian Fusion Challenge dengan berbahan dasar seafood. Dalam kegiatan Hospitality Competition, diharapkan mampu mengasah kemampuan para peserta dan menambah wawasan maupun pengalaman baik SMA atau SMK sederajat dan umum. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai syarat peserta. Yang pertama, peserta merupakan siswa atau siswi SMA atau SMK sederajat, mahasiswa universitas aktif, serta praktisi yang berada di Indonesia dengan maksimal umur 25 tahun. Yang kedua, telah melengkapi biaya administrasi. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, peserta wajib melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima, peserta yang tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan, maka akan didiskualifikasi. Yang keenam, registrasi meliputi pengisian formulir daftar ulang dan pendataan. Lanjut. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ketentuan peserta dan alur lomba. Yang pertama, peserta lomba terdiri dari 2 orang tiap satu tim. Yang kedua, peserta wajib membawa perlengkapan bahan makanan dan peralatan. Panitia hanya menyediakan station yang terdiri dari stove, 4 tungku, oven, area meja kerja, sink, chiller, dan freezer. Yang ketiga, setiap peserta diwajibkan memakai chef uniform lengkap dan diperbolehkan memakai logo instansi. Yang keempat, diwajibkan menambahkan karbohidrat di dalam hidangan. Sekarang kita masuk di bagian lanjut. Untuk kelima, masakan bertema Indonesian Fusion Challenge dengan berbahan dasar seafood dengan catatan seafood atau bahan utama tidak boleh diolah sebelum lomba. Jadi seafood emang harus masih dalam keadaan fresh atau semi frozen tanpa ada persiapan. Contohnya ikan yang masih fresh dan ada sisinya. Dan udang yang belum dikuliti atau direbus. Yang diperbolehkan setengah matang hanyalah bumbu saja, termasuk bumbu kuning dan bumbu merah. Bagi ada peserta yang menyiapkan atau preparation seafood atau bahan utama sebelum lomba, nanti akan ada sistem pengurangan poin. Nah, selanjutnya, 6. Waktu masak selama 60 menit itu termasuk preparation, cook, clean up, termasuk dengan penyajian. Yang nantinya ketika clean up nanti peserta akan mendapatkan bantuan dari cook helper untuk bersih-bersih. Selanjutnya akan ada presentasi maksimal 5 menit dan penjurian selama 15 menit. Yang selanjutnya sistem perlombaan adalah sistem poin. Yang 9, wajib menampilkan nama makanan dengan ukuran maksimal A5. Yang ke-10, menyajikan 2 main course dengan menu yang sama. Yang ke-11, peserta wajib mengumpulkan resep atau harga ke panitia. Yang ke-12, perwakilan peserta diwajibkan hadir dalam technical meeting secara online. Yang ke-13, keputusan yang telah dikeluarkan oleh juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang terakhir, peserta diwajibkan mentaati semua peraturan yang ada. Selanjutnya, baik, berikut adalah kriteria penilaian. Yang pertama adalah kreativitas dan estetika dengan besaran poin 25%. Yang kedua, kesesuaian bahan dengan besaran poin 20%. Yang ketiga, kebersihan dengan besaran poin 20%. Yang keempat, presentasi dengan besaran poin 20%. Yang terakhir adalah preparation dengan besaran poin 15% dengan nilai total 100%. Untuk selanjutnya kami adakan sesi tanya jawab yang akan kami berikan kepada peserta. Waktu dan tempat dipersilakan selama 20 menit. Bagi peserta yang ingin menanyakan silahkan bisa hands up atau open kamera dan open mic ya guys. Selamat siang Kak. Ya. Ada pertanyaan? Baik.
perwakilan atau serta juga bisa Kedengeran sih. Kak mau bertanya, sorry. Kalau misalkan untuk yang bumbu halus itu boleh udah dihalusin atau udah boleh di slice gitu? Baik, untuk pertanyaan kami tamu terlebih dahulu ya, Kak. Oke, Nanti akan dijawab. Baik, terima kasih. terima Untuk kasih. selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Serta wajib melaksanakan making bed dengan menggunakan sistem distribusi. Baik, saya izin menjawab untuk yang terkait bumbu halus ya, Kak. Untuk bumbu halus itu sendiri boleh dipersiapkan atau di blender dari rumah. Jadi ketika nanti peserta sampai atau melaksanakan lomba, boleh langsung memasak dari bumbu halus yang sudah dipersiapkan di rumah tersebut. Dan harmonium meter ini contohnya seperti gajah, angsa, dan sebagainya. Intinya itu yang ada di alam. Apakah ada pertanyaan lagi? Kreativitas para peserta. Izin menambahkan terkait garnish. Untuk garnish sendiri itu juga tidak boleh dipersiapkan dari rumah. Jadi untuk garnish itu nanti akan diolah ketika lomba dilaksanakan. Jadi ketika ada peserta yang mempersiapkan terlebih dahulu garnish itu di rumah, nanti akan ada sistem pengurangan poin. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk kakak-kakak? Mungkin kalau masih ada yang belum paham atau masih ingin ada yang mau ditanyakan nih terkait teknis atau peraturan, silakan. Untuk ada Kak Tania, boleh di unmute. Kak, mau tanya, itu kan yang di jadwalnya itu lombanya tanggal 23 sama 24 ya, itu Ya, maksudnya 2 hari atau gimana ya, Kak? iya, baik, izin menjelaskan terkait yang lomba itu ya. Jadi untuk tanggal pelaksanaan itu di tanggal 23 cooking competition kategori SMA atau SMK. Nah, untuk di tanggal 24-nya itu sendiri adalah kategori umum atau setingkat universitas. Itu, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Ya, dengan senang hati. Untuk teman-teman, apakah sudah cukup jelas mengenai teknis pelaksanaan lomba cooking competition ini? Izin bertanya, Kak, sebentar, ada di chat. Izin bertanya, Kak, untuk panitia menyediakan save head atau enggak ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab, Kak Yola ya dari Cooking Anta. Untuk save headnya sendiri itu kita tidak menyediakan, Kak. Jadi emang save uniform lengkap harus disediakan sendiri oleh peserta. Begitu. Yang kami sediakan itu hanya stove, sink, chiller, freezer, dan area meja kerja. Itu saja, Kak. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Untuk pembagian batch dan rundown akan dibagikan melalui WhatsApp grup ya. Jadi mohon ditunggu info lebih lanjut. Untuk teman-teman setelah ini bisa kembali ke main room karena nanti akan ada pengisian presensi melalui Gform dan sesi dokumentasi. Oke, saya Aska dan Vira pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Dan yang kedua, panitia. Perlombaan akan dilakukan per batch. Per batch akan diikuti oleh 2 tim. Jadi setiap perlombaan ini nanti itu akan ada 2 tim yang langsung maju. Ya, jadi satu kloter itu ada 2 tim. Jadi akan ada 4 orang yang langsung lomba. Ya. Dan yang kedua, panitia hanya menyediakan bed. Bednya itu adalah single bed dengan ukuran standar single bed yaitu 90 cm
kali 200 cm. Kita juga menyediakan sheet, duvet, inner duvet, pillow, sama pillowcase. Selain itu, peserta diwajibkan membawa perlengkapan towel art sesuai kebutuhan masing-masing. Towel, handuk yang boleh digunakan ini hanya body towel, hand towel, dan face towel. Setelah itu juga ada bed runner tambahan dan aksesoris tambahan untuk towel art seperti pita, bunga, atau hiasan lainnya. Setelah itu, peserta tidak diperbolehkan membawa peralatan yang merusak linen, bed linen. Contohnya, lem, lilin, korek api, jarum, glitter, dan sebagainya. Dan juga ada peralatan yang menimbulkan noda warna pada linen. Jadi, peserta yang melanggar atau membawa peralatan yang merusak bed linen ini akan ada pengurangan poin ya. Nanti poinnya akan saya jelaskan di belakang nanti ya. Dan lanjut ke sistem perlombaan adalah sistem poin. Nah, jadi ini kita nanti lombanya pakai sistem poin. Sama kayak tadi poinnya nanti ada di belakang setelah ketentuan nanti akan saya jelaskan. Setelah itu, perwakilan peserta wajib hadir dalam technical meeting secara online. Jadi hari ini saya berharap perwakilan ataupun peserta sudah bisa hadir dalam technical meeting secara online pada hari ini karena akan saya jelaskan secara detail dan mungkin bisa ditanyakan nanti ya. Setelah itu, peserta diwajibkan membuat minimal 2 towel art atau lebih. Jadi kalau mau bikin 3 towel art atau 4 towel art itu sangat diperbolehkan ya. Minimal buat 2. Makin banyak poinnya pasti akan lebih bagus karena effortnya pasti akan lebih besar. Setelah itu, peserta wajib melaksanakan making bed dengan menggunakan sistem single sheet dengan duvet. Towel art sesuai dengan subtema tahun ini yaitu Harmony of Nature dan presentasi mengenai filosofi ataupun asal-usulnya. Jadi presentasinya ini dilakukan saat bebannya nanti buat ya, saat 10 menit nanti akan saya jelaskan. Dan Harmony of Nature ini contohnya seperti gajah, angsa, atau boleh bunga dan sebagainya. Intinya itu yang ada di alam. Jadi boleh dari hewan-hewannya, tumbuhan, bunga-bunga, itu terserah kreativitas para peserta. Minimal 2 tahun. Dan lanjut ke ketentuan selanjutnya, peserta diberikan waktu 10 menit untuk making bed dan towel art. Pembagian waktu bebas dan boleh saling membantu. Dan saya jelaskan, pembagian waktu bebas di sini adalah maksimal dalam 10 menit itu pembagian waktunya bebas. Misal, mau 4 menit making bed, lalu 6 menit untuk towel art, itu boleh. Atau 5 menit making bed, 5 menit towel art itu boleh. Dan satu tim boleh saling membantu ya. Jadi misal yang making bed dibantuin sama temennya boleh. Towel art nanti dibantuin boleh. Karena kita juga penilaian juga akan ada dari kecepatan ya teman-teman. Dan setelah itu keputusan yang dikeluarkan oleh juri tidak dapat diganggu gugat. Yang terakhir, peserta diwajibkan mentaati semua peraturan yang ada. Jika peserta tidak mentaati peraturan yang ada, akan ada pengurangan poin ya dari juri dan yang kriteria nilai. Nah, ini masuk ke kriteria nilai keindahan. Di sini kita ada keindahan, kerapian, kebersihan, keunikan bentuk, kesesuaian bentuk towel dengan aksesoris, dan kecepatan waktu. Jadi di sini yang nilainya paling tinggi itu ada keindahan dan kerapian. Itu poinnya sama 25%. Setelah itu kebersihan ada 10%. Keunikan bentuk ini dari towel artnya 15%. Kesesuaian bentuk towel dengan aksesoris 15%. Ini towel art yang sudah didesain dengan aksesoris itu penilaiannya 15% dan kecepatan waktunya ini 10%. Jadi nilai totalnya 100% ya. Dan dan sebelum kita masuk ke Q&A season, kita akan ada ini dulu ya. Will dari penentuan nanti lombanya ini dari kloter 1 nih dari mana lawan mana. Jadi akan kita tentukan di sini dulu ya. Jadi kita setting dulu nih untuk perputaran wheelnya ini, ya, spin wheelnya.
Baik semuanya, ini adalah file-nya dari peserta yang sudah terdaftar, tapi kita ada sedikit update ya. Ini karena pesertanya kita baru ada yang daftar hari ini, jadi ada beberapa peserta yang belum masuk ke dalam will-nya karena belum terupdate di sistem. Dan nanti akan kita kirimkan will-nya yang peserta yang belum terdaftar itu lewat grup WhatsApp-nya ya, teman-teman. Jadi nanti panitia akan mengirimkan kloter-kloter selanjutnya dari yang sudah ada di sini. Dan untuk kloter pertama mungkin bisa langsung kita mulai. Kalau peserta bisa. Bisa. Baik, untuk kloter pertama ini adalah Kak Lastriana dan Yasinta. Ini akan masuk ke kloter pertama ya. Jadi akan maju pertama dan bentar, dan akan dilanjut nanti kloter pertamanya bersama. Nanti ini akan dikirimkan di grup WhatsApp ya, teman-teman, kloter-kloternya ini. Jadi mau tunggu di grup WhatsApp. Baik, yang untuk kloter pertama ini selain yang tadi ini ada dari Kak Anugrah dan Kak Rizky. Jadi ini masuk ke kloter pertama ya. Tadi ada Kak Lastriana sama Yasita dan Kak Anugrah sama Kak Rizky ini masuk kloter pertama. Jadi dua tim yang masuk kloter pertama. Dan kita lanjut ke kloter kedua nih ya. Baik, untuk kloter kedua di sini ada Kak Filipus dengan Marcelo ya. Ini akan masuki tim pertama yang masuk ke kloter kedua. Dan untuk yang tim kedua akan segera kita lanjut. Baik, yang kloter kedua ini dari tim keduanya ada dari Kak Arka Rudra dan Kak Rashid ya. Jadi nanti akan bersama kloter keduanya tadi sama Kak Filipus dan Marcelo. Jadi Kak Arka Rudra ini sama Kak Rashid. Dan kita akan lanjut ke kloter ketiga ya. Baik, untuk kloter ketiga dari lomba Making Pet and Tower Art ini ada Kak Ayub sama Kak Ririn ya. Jadi ini masuk ke tim ketiga dari dan di kloter ketiga. Yang pertama di kloter ketiga. Kan langsung kita lanjut. Baik, untuk kloter ketiganya ini tim keduanya ada dari Kak Fikra dan Kak Silvesia. Jadi nanti akan ditaruh di kloter ketiga bersama Kak Ayub dan Kak Ririn ya. Dan update ini karena ternyata hasilnya ganjil, jadi untuk yang satu ini nanti akan kita ikutkan ke yang baru ya, karena ada pendaftar baru yang belum bisa kita masukkan ke dalam will, jadi nanti bakal kita update lagi lewat WhatsApp ya teman-teman. Jadi nanti akan dikabarin lagi sama panitia. Dan setelah ini kita akan memasuki sesi selanjutnya.
Baik, karena di sini ada terkendala dari sinyal, maka kita lanjut ke sesi berikutnya itu adalah sesi Q&A nih. Jadi untuk para peserta, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa nih ditanyakan lewat sini. Karena kita terkendala sama sinyal, nanti mungkin bisa kita upload untuk filenya yang tadi ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selamat sore Kak, saya ingin tanya, Iya, silakan ya, Kak Rizky. apabila kita menggunakan lilin aromaterapi tapi yang nggak ada apinya gitu, boleh? Terima kasih. Ini tadi itu lilinnya dalam bentuk apa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Kayak cuma hiasan aja gitu. Cuma hiasan aja. Baik, kalau hanya hiasan aja masih boleh Kak digunakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nggak ada pertanyaan lain dari peserta yang lain, boleh silakan ditanyakan. Saya boleh tanya lagi Kak, Oh, boleh, boleh. untuk presentasi filosofinya pas kapan dan diberi waktu berapa menit atau Oke. disambungkan sama 10 menit itu? Baik, izin jawab. Presentasinya ini akan dilakukan sama dengan kita mengerjakan making bed dan towel art-nya di 10 menit itu. Jadi nanti misal kita making bed sama towel nanti bisa sekalian presentasi sama ngomongin filosofinya kenapa memilih hewan atau tumbuhan atau itu yang terkait dengan harmony of nature itu. Jadi sama dengan saat melakukan lombanya dalam waktu 10 menit. Oke, Kak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Lain? Apakah masih ada lagi yang ditanyakan dari peserta? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa saya tutup dan peserta diharap kembali ke main room ya. Jadi jangan keluar dulu teman-teman. Kita masih ada sesi dokumentasi. Jadi peserta diharap bisa kembali ke main room. Jadi terima kasih kepada para juri dan peserta yang sudah hadir dalam technical meeting hari ini. Dimohon bisa leave room tapi yang breakout room ya. Jadi nanti kita masih ada sesi selanjutnya nih. Jadi terima kasih. Lagi peserta dan juri bisa leave room dan kembali ke ruangan main room yang tadi dengan menekan tombol leave room itu tapi yang breakout room. Jadi kembali ke yang pertama, ke main roomnya. Jadi kita masih ada sesi selanjutnya nih teman-teman. Apakah bisa? Sebentar, ada yang bertanya lagi? Ya, saya ingin bertanya, boleh? Boleh, boleh, silakan. Oke, saya mewakili dari Nusa Putra. Eh, di ketentuan pertama kemarin ada yang namanya bed runner ya dipakai itu. Ya, betul. Itu termasuk di dalam penilaian juga di Ya,
Bagian apa maksud saya? Karena tadi di ketentuan tadi kok tidak disebutkan. Ya, gitu aja. Terima kasih. Ya, sebentar ya. Baik, izin menjawab dari pertanyaannya ini ya. Yang untuk lipatan linen harus mengikuti ketentuan dari Udinus atau kami diperbolehkan menggunakan lipatan sendiri. Jawabannya adalah boleh mengikuti lipatan sendiri. Ya, jadi itu diperbolehkan dan nanti masuknya ke kerapihan, ya, rapian, kebersihan, keindahan. Mungkin itu nanti pertimbangan dari jurinya juga, tapi boleh menggunakan lipatan sendiri. Dan pertanyaan yang tadi yang oh, gitu. Ya, apakah dupenya boleh dibalik atau tidak? Nah, jawabannya tidak boleh karena dupenya itu masuk ke dalam penilaian juga, jadi tidak boleh dibalik. Jadi harus sesuai ayat tidak boleh dibalik dan harus sesuai peraturan yang ada. Dan untuk runner tambahan lagi ini itu masuknya kan jadi kewajiban yang membawa sendiri. Nanti itu masuk ke keindahan. Jadi diharapkan membawa uh, runner tambahan dengan nanti masuk ke kriteria nilai di keindahan. Boleh Ada lagi? melanjutkan. Ya, boleh. Jadi bed runner itu sebetulnya wajib atau tidak ya? Wajib tadi di PDF yang kita share itu ada di ketentuannya. Peserta diwajibkan membawa perlengkapan towel art sesuai kebutuhan dan di yang nomor B itu ada bed runner tambahan. Jadi towel bed runner tambahan sama aksesoris untuk towel art itu wajib untuk membawa pesertanya karena kita tidak menyediakan dari panitia. Sehingga untuk yang seat dan lainnya sudah tersediakan dari Ya, Indonesia. ya, ya, begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya ini dari Kak Ririn. Untuk making bed atau towel art itu berarti boleh kerjasama ya Kak, tidak mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, betul. Kita udah ada update. Jadi nanti dalam 10 menit itu boleh kerjasama antar satu tim. Jadi misal yang satu uh, kerjain making bed itu boleh dibantu sama timnya. Dan satu lagi kalau mau buat towel art boleh juga dibantu karena itu uh, menentukan di penilaian kecepatan juga ya. Jadi nah ini sudah bilang. Jadi boleh saling membantu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, peserta diharapkan bisa kembali ke main room karena kita masih ada sesi selanjutnya. Boleh keluar dari breakout room dan kembali lagi dari main room. Selamat sore teman-teman. Sebelum kita mulai technical meeting untuk coffee creation competition, kita menunggu para juri untuk hadir ya teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Baik teman-teman, supaya tidak menunda waktu lebih lama lagi, kita mulai acara break room sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para juri yang kami hormati dan para peserta yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan technical meeting pada sore hari ini. Saya Fasya Nadif selaku panitia dari acara Hoscom 2024. Sebelumnya selamat sore Bapak Khairuddin Bagas Fatno SE selaku Creative Director of Kedai Fotokopi. Selamat sore Bapak Atharik Ghazali
STR-Par selaku bartender Hotel Novotel Semarang dan alumni mahasiswa pengelolaan perhotelan Udinus. Selamat sore Mas Joshua, Team Leader Kopinako Jangli. Dan selamat sore kepada teman-teman sekalian yang telah hadir di breakout room Coffee Creation Competition. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan syarat dan ketentuan Coffee Creation Competition. Coffee Creation Competition tahun ini bertema Espresso Yourself Through the Art of Coffee. Berikut syarat peserta. Peserta merupakan siswa SMA atau SMK sederajat, mahasiswa universitas aktif, serta praktisi yang berada di Indonesia berumur maksimal 30 tahun. Telah melengkapi biaya administrasi, mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan. Peserta yang tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan maka akan didiskualifikasi. Registrasi meliputi pengisian formulir daftar ulang dan pendataan. Kemudian ketentuan peserta dan alur lomba. Lomba akan dilakukan secara individu. Peserta membawa peralatan yang diperlukan sendiri. Panitia hanya menyediakan biji kopi, mesin espresso, dan es batu. Nama kopinya adalah Crema House Blend dengan blend Arabica Gayo atau lintang dengan perbandingan Robusta Dambit, semi wash dengan roasting level medium dark, dan cupping notes roasted peanut, caramel, and dark chocolate. Peserta wajib menggunakan bahan sponsor minimal 1 item atau bahan bermerek selain sponsor tidak boleh ditunjukkan mereknya atau bisa dipindahkan ke tempat kosong atau ditutupi. Kemudian masing-masing peserta memiliki waktu 10 menit, 3 menit persiapan, 5 menit perform dan presentasi, 2 menit untuk clean up. Yang ke-6, penjurian akan dilakukan selama peserta perform. Clean up wajib dilakukan. Ini aku udah join toh berarti? Ya sudah Mas Bagas. Kemudian kita lanjutkan. Clean up wajib dilakukan setelah presentasi dan penjurian telah selesai. Tidak boleh menggunakan bahan dasar yang beralkohol, menyajikan 3 minuman dengan resep yang sama. Peserta wajib mengumpulkan resep atau hard file ke panitia. Sistem perlombaan adalah sistem poin. Perwakilan peserta diwajibkan hadir dalam technical meeting secara online. Keputusan yang dikeluarkan oleh juri tidak dapat digugat. Peserta diwajibkan menaati semua peraturan yang ada. Kemudian kriteria nilai, kreativitas dan estetika 20%, kebersihan 20%, presentasi 10%, rasa 30%, preparation 10%, kecepatan waktu 10% dengan nilai total 100%. Untuk pembagian urutan peserta, penentuan urutan peserta nanti akan kita kirim di grup. Kemudian silakan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, kami buka waktu Q&A session. Kak mau tanya. Ya, silakan Kak. Kalau misalkan ada peserta yang bawa pakai sejenis fermentasi atau komen yang bahan olahan yang diolah kembali, tapi itu non alkohol, itu boleh apa enggak? Boleh selama bahannya non alkohol Kak. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Izin bertanya Kak. Iya, silakan Kak. Jadi konsepnya itu kita open service menyajikan minuman dengan syarat bahannya espresso dan ketentuannya nggak boleh alkohol ya? Iya, iya Kak. Oke, makasih. Iya.
apakah tanya lagi Kak, ada aturannya enggak soal waktu Untuk waktu, preparation lah atau kita take time buat presentasi? ya nanti ada waktu 3 menit persiapan, kemudian 5 menit untuk perform dan presentasi, kemudian 2 menit sisanya untuk clean up, Kak. Nanti 15 menit sebelum lomba dimulai ada pengenalan untuk jenis kopi yang sudah kita sediakan, supaya nanti peserta sudah mengenali notes-nya. Suri boleh Sama, jawab nggak sih? Suri boleh ngejawab nggak sih? silakan Pak Bagas. Oke, terima kasih panitia. Mohon izin untuk menjawab dari beberapa pertanyaan tadi yang sempat ditanyakan. Perkenalkan sebelumnya, saya sendiri nanti akan sebagai juri, salah satu juri yang ada di lomba ini. Jadi saya jelaskan sedikit untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait masalah waktu. Itu sudah ada nanti di decknya, di jurlaknya, ada waktu yang harus diperhatikan berapa menitnya. Dan tadi ada pertanyaan juga soal open service. Mungkin dari aku biar lebih ringkas dan lebih paham, itu kita konsepnya dalam konsep lombanya itu seperti IBC dan WBC. Jadi World Barista Champion atau Indonesia Barista Champion. Jadi nanti tiap peserta harus menyajikan satu menu itu untuk 3 juri, bukan satu menu untuk 3 juri, tapi satu juri untuk satu menu. Jadi harus serve dalam 3 serve. Jadi harus serve dalam tiga cangkir ya. Berarti di apapun itu platingannya, mau pakai cangkir atau mau apa itu satu juri untuk satu serve kopi. Jadi harus diperhatikan. Nah, itu pun juga masuk dalam berapa persentase untuk penilaian. Jadi kami dari panitia juga, dari juri itu tidak begitu terlalu mempertimbangkan masalah esensial atau autentik dan looks dari menunya. Kita lebih fokus ke rasa dan tingkat kesulitan. Jadi bisa dilihat, bisa dicek nanti dari presentasi penilaian. Untuk autentik dari sebuah menu itu kita cuman menilai cuma 10%. Jadi bisa dibilang nggak usah bagus-bagus presentasinya, cuma rasanya harus enak. Itu aja. Sama tingkat kesulitan dan bahan baku yang dipakai. Itu. Terus lagi sudah pasti ya kecepatan waktu itu juga satu pertimbangan yang bisa mengurangi nilai. Selain dari poin-poin yang lain. Terus yang kedua, tadi juga disampaikan juga sama panitia bahwa sebelum perlombaan itu nanti ada sesi cupping dulu dalam bins yang akan dipakai. Jadi ada pengenalan apa yang akan dipakai dari setiap peserta. Mesinnya apa, alatnya seperti apa, equipment seperti apa gitu. Sama dengan bins yang bahan baku yang akan dipakai. Karena memang dari kami menyediakannya itu adalah provide-nya itu di-provide adalah alat dan juga bins. Jadi sisanya itu bisa dibawa, bisa dipersiapkan secara mandiri oleh para peserta. Jadi kira-kira seperti itu. Gitu. Mungkin cukup jelas ya jawaban dari kami, dari tim juri. Untuk nanti biar lebih ringkas ketika 25 pas sudah hadir, itu sudah siap. Jadi dan efisien dalam segi waktu. Karena di sini kan di poin poin kelima ya, itu memiliki waktu 10 menit. Ini nggak banyak, sangat singkat sekali, 3 menit persiapan, 5 menit present dan juga bikin, ya 2 menitnya itu untuk clean up. Itu sangat sangat luar biasa cepat untuk satu menu, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi dimanfaatkan secara maksimal oleh para peserta. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagas atas penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman lain, Sama-sama. ada pertanyaan. Silahkan, waktunya masih cukup untuk pertanyaan lainnya.
Misi izin bertanya soal yang rasa tadi. Soal autentik itu lebih ke rasanya itu sesuai yang aku jelasin atau memang itu classic coffee, just cappuccino atau latte atau memang signature beverage gitu. Terima kasih. Oke, izin menjawab juga ya Mas dalam pertanyaan itu. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu IBC atau WBC yang setiap tahun kita diselenggarakan. Nah, memang untuk treatmentnya ataupun yang diperlombakan itu memang dari pertama kan biasanya ada 3 poin ya. Yang pertama espresso base dulu, terus milk base sama signature beverage. Nah, untuk perlombaan kali ini kita akan fokus ke signature beverage. Jadi poin autentiknya tadi yang bisa ditanyakan itu fokus aja untuk pembuatan dalam signature beverage karena apa ya, maksudnya kita tidak punya banyak waktu untuk mengeksekusi 2 tambahan yang dilombakan yaitu at least espresso dan juga milk base. Jadi kita fokusnya aja ke signature beverage. Jadi seperti itu. Oke, baik. Makasih Kak Bagas. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Asafik dan terima kasih atas jawabannya Mas Bagas. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Selamat sore, izin bertanya. Iya, silakan Kak. Saya ingin bertanya, apakah cold brew boleh dibawa hanya sebagai item tambahan, bukan item utama gitu? Pertanyaannya cold brew boleh dibawa atau sebagai item tambahan ya Kak? Iya, betul Kak. Oke, saya izin menjawab lagi ya. Ini kayaknya biar tidak on off the track dan tetap masih satu jalur. Sejatinya mungkin nanti Ali bisa nambahin ya yang sudah experience berpengalaman untuk beberapa kali ikut lomba di luar. Jadi biasanya kalau untuk signature beverage itu base espresso dan base cold brew itu adalah 2 treatment yang berbeda. Pada dasarnya sebetulnya itu dulu yang harus dipahami, harus digarisbawahi. Yang kedua, kalau untuk cold brew itu apa ya? Memang sejatinya outputnya pun akan berbeda untuk dengan espresso base. Nah, sepengalaman juga atau mungkin nanti yang sudah pernah mengikuti lomba atau mungkin Ale di tim juri juga bisa nambahin. Biasanya agak bertabrakan secara rasa dan konsep apabila mempersatukan antara espresso dan juga brew. Yang pertama mungkin itu yang dari segi teknis dan untuk ya hal-hal lain kami menghindari juga apabila nanti keterkaitannya dengan pihak sponsor. Nah, jadi kalau misalkan kopinya loh kok ada cold brew nih, kopinya dari mana? Nah, itu kayaknya tidak disarankan untuk menggunakan cold brew untuk melewati atau di lomba besok tanggal 25 karena itu tadi ada beberapa poin yang mungkin harus dijaga intinya. Jadi tetap bisa tetap on the track dan lain-lain dan juga keterkaitannya sama stakeholders dan pihak-pihak luar yang mensupport dan yang berkecimpung di event tanggal 25 besok. Gitu. Mungkin Ali bisa nambahin? Izin menambahkan ya, untuk di Jurlak sendiri sudah tertera jelas bahwa lomba kali ini base-nya espresso bukan cold brew, fungsinya juga biar enggak jauh rasa dari kopinya enggak begitu bulat juga untuk penilaiannya. Jadi untuk yang menggunakan cold brew mungkin tidak diperbolehkan. Tapi kalau homemade base sirup yang lain atau homemade liquor selama itu non alkohol, monggo boleh dibawa. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Mungkin cukup menjawab ya. Bagas dan Mas Alex. Terima kasih. Karenina. Sama-sama.
Masih bisa bertanya lagi. Masih. Teman-teman mungkin yang ingin bertanya lagi masih bisa, waktunya masih cukup. Mau menit lagi. Kak mau tanya Kak, Iya, silakan Mas Bagas. Yo, juri boleh nanya ya, Iya, silakan. biar nggak roaming nanti pas tanggal 25. Mungkin aku bisa nanya, kita belum dibahas sih kayaknya. Untuk preparation sebelum lomba itu cuppingnya mau mau cupping bener-bener cupping atau cupping kalibrasi? Karena berbeda itu. Gitu. Statementnya berbeda. Nah, itu udah dibahas ya. Nanti panitia juga harus share ke peserta. Jadi cuppingnya mau cupping bener-bener cupping coffee atau cuppingnya itu ceknya kalibrasi. Gitu. Cuppingnya kalibrasi Mas Bagas. Oh, kalibrasi. Iya. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya untuk satu pertanyaan terakhir. Dari Makabana itu nggak mau bertanya? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Baik, sekian technical meeting coffee creation sore hari ini. Para juri dan peserta dipersilakan untuk kembali ke meeting room untuk penutupan acara. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, para peserta sudah kembali ke main room. Untuk sesi selanjutnya kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi kita foto bersama dulu. Baik, untuk dokumentasi, tim dokumentasi. Oke, sudah ready ya. Untuk seluruh peserta kita open kamera, open cam. Langsung kita foto bersama. Oke. Ya. Kita mulai ya. Untuk foto pertama, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Apakah sudah cukup untuk tim dokumentasi? Cukup? Dokumentasi? Oke. Baik, untuk para peserta bisa langsung mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat, kolom komentar. Bisa langsung diisi untuk presensinya. Dan untuk sesi untuk yang telat bergabung, untuk notulensi selama technical meeting masing-masing perlombaan akan dibagikan di grup perlombaan masing-masing, termasuk dengan Q&A yang tadi sudah ditanyakan oleh para peserta. Oke, dan kita sudah memasuki ke akhir acara, yaitu penutupan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih buat para peserta dan dosen pendamping yang sudah mengikuti serangkaian kegiatan Technical Meeting Hospitality Competition 2024. Kami harap para peserta dapat mempersiapkan semuanya dengan matang dan siap untuk bersaing. Akhir kata, saya Genta. Dan saya Keisha. Apabila selama acara ada kesalahan atau kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di hari pelaksanaan. Terima kasih.